Buat kamu yang saat ini sedang memiliki permasalahan psikologis, maka ada baiknya kamu segera mencari bantuan profesional. Namun ada yang perlu diperhatiin nih, kira-kira kamu sudah tahu belum sih kemana kamu harus berkonsultasi? Apakah kamu perlu ke psikolog, atau ke psikiater, atau justru ke keduanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam. Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait perbedaan dan juga persamaan antara psikolog dan juga psikiater. Setelah mengetahui perbedaan dan juga persamaan antara psikolog dan juga psikiater, harapannya nih, dengan kondisi teman-teman saat ini yang mungkin sedang mengalami permasalahan psikologis, kemana sih sebaiknya teman-teman berkonsultasi? Psikolog dan psikiater adalah tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Keduanya sama-sama menangani individu-individu yang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, seperti depresi, kecemasan, kemudian skizofrenia, dan permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang lainnya. Keduanya sama-sama dilatihkan keterampilan untuk melakukan asesmen dan juga intervensi kepada orang-orang yang sedang mengalami permasalahan kesehatan mental. Meski keduanya sama-sama bergulat di bidang kesehatan mental, tapi ternyata psikolog dan psikiater memiliki jalur pendidikan atau latar belakang pendidikan yang berbeda loh. Psikiater adalah dokter medis yang memiliki latar belakang pendidikan dari jurusan kedokteran. Mereka memiliki pengalaman magang di bidang medis selama kurang lebih 1 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kejiwaan selama kurang lebih 3 tahun. Sementara psikolog berasal dari latar belakang pendidikan Fakultas Psikologi dengan jurusan Magister Profesi Psikologi. Di psikologi sendiri terdapat berbagai macam peminatan, ada psikolog klinis, ada psikolog industri, dan juga psikolog organisasi. Nah, karena latar belakang pendidikannya yang berbeda, maka kewenangan yang dimiliki oleh psikolog dan juga psikiater tentunya juga berbeda. Bedanya di mana? Psikiater dalam memberikan intervensi atau treatment kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan mental diperbolehkan untuk melakukan atau memberikan resep kepada pasien-pasiennya, atau kita sebut juga sebagai treatment farmakologi. Nah, kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh seorang psikolog dalam melaksanakan treatment kepada pasien-pasiennya. Lalu, apa yang dilakukan oleh seorang psikolog? Psikolog akan lebih banyak membantu kamu untuk mengeksplorasi sebenarnya apa sih yang sedang menjadi permasalahan di dalam dirimu saat ini. Karena terkadang kalau kita sedang dirundung berbagai macam permasalahan, kita jadi tidak bisa melihat secara lebih jelas, lebih clear begitu ya, tentang diri kita sendiri. Nah, bersama dengan psikolog kita akan berproses bersama menguraikan masalah-masalah yang mungkin saat ini membebani pikiran kita, membebani perasaan kita, yang kemudian menghambat kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang ada ini, teman-teman juga akan diajak untuk mengenali akar permasalahannya tuh dari mana sih? Sejak kapan sih? Lalu bagaimana dinamika di dalam diri teman-teman sehingga permasalahan itu bisa muncul atau gangguan itu bisa muncul saat ini. Ini dilakukan oleh seorang psikolog dengan beragam cara seperti konseling, coaching, psikoterapi dengan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan keperilakuan, pendekatan kognitif, pendekatan psikoanalisa, atau pendekatan-pendekatan psikoterapi yang lainnya. Melalui proses itu, harapannya teman-teman bisa lebih kenal dengan diri teman-teman sendiri, kemudian teman-teman jadi memiliki keterampilan baru yang lebih adaptif, atau mungkin sebelumnya sudah memiliki keterampilan yang adaptif nih, tapi tidak tahu namanya itu apa atau tidak terbiasa untuk menggunakan itu gitu ya. Maka melalui proses itu teman-teman diajak untuk lebih kenal dengan diri teman-teman sendiri, kemudian menggunakan cara-cara yang adaptif dalam menyelesaikan permasalahan yang saat ini dialami oleh teman-teman, sehingga manakala terjadi permasalahan-permasalahan yang baru, teman-teman bisa belajar nih dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Sebenarnya tidak ada aturan yang kaku mengenai pemilihan kemanakah teman-teman harus berkonsultasi, apakah ke psikolog terlebih dahulu atau ke psikiater terlebih dahulu. Itu tidak ada aturan yang kaku. Akan lebih baik ketika teman-teman tahu kondisi diri teman-teman terlebih dahulu untuk menentukan kemana sebaiknya teman-teman pergi. Nah, apabila permasalahan yang saat ini teman-teman alami itu membuat teman-teman menjadi
terhambat dalam keberfungsian di dalam menjalani hidup sehari-hari, misalnya jadi nggak mau ketemu orang lain, mengurung diri, tidur terus maunya, atau misalnya malah jadi sulit tidur, tidak peduli dengan lingkungan sekitar gitu ya, jadi kebersihannya juga nggak teratur, nggak merawat diri kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi yang semacam ini itu tentu akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Misalnya nih teman-teman sering banget nangis sepanjang hari tanpa tahu alasannya itu apa. Menangis itu kan melelahkan ya. Nah, secara physically ternyata ketika mengalami emosi-emosi negatif dengan begitu intens dalam durasi waktu yang cukup lama, itu akan membuat perubahan di dalam tubuh teman-teman. Misalnya jadi hormonnya ada yang defisit atau berlebihan, atau juga disregulasi sistem syaraf di dalam tubuh teman-teman. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, alangkah baiknya kalau teman-teman itu datang ke psikiater, berkonsultasi kepada psikiater. Nantinya psikiater akan melakukan asesmen lebih lanjut terkait dengan kondisi teman-teman, sehingga teman-teman mendapatkan resep untuk apa? Untuk menstabilkan kondisi tubuh teman-teman. Nanti kalau kondisi tubuhnya sudah stabil, biasanya teman-teman juga bisa berkonsultasi ke psikolog gitu ya, untuk mendapatkan psikoterapi untuk belajar menangani permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami dengan berbagai cara yang mungkin sudah dimiliki keterampilannya oleh seorang psikolog, seperti itu. Nah, apabila teman-teman itu merasa belum siap untuk datang ke psikiater gitu ya, teman-teman boleh juga datang ke psikolog. Nanti bersama dengan psikolog, teman-teman akan berproses bersama juga. It's okay apabila saat ini kamu belum menemukan psikolog atau psikiater yang cocok dengan dirimu saat ini. Itu wajar banget. Jadi memang tidak dalam satu kali waktu teman-teman langsung merasa cocok dan oke gitu ya dengan psikolog atau psikiater yang teman-teman datangi. Dan itu nggak apa-apa banget. Ini adalah sebuah perjalanan. Yang penting di sini adalah kemauan dan kesiapan teman-teman untuk berproses dengan diri sendiri, termasuk juga dalam mencari bantuan. Tetap semangat dalam mencari bantuan dari profesional. Semoga teman-teman bisa menemukan psikolog atau psikiater yang cocok dengan teman-teman saat ini. Setelah tahu perbedaan antara psikolog dan juga psikiater, harapannya pengetahuan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan teman-teman dalam memutuskan apakah teman-teman sebaiknya pergi ke psikolog atau ke psikiater, atau justru ke keduanya untuk mendapatkan manfaat yang baik. Selamat berjuang untuk menemukan psikolog atau psikiater yang paling tepat untuk kondisimu saat ini ya. Kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat untukmu saat ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu dapat informasi-informasi terupdate tentang dunia psikologi. Saya Imam, bye.